Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Shell episode 40 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 2 Februari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Shell episode 40 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 39 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan epik Hao Chen melawan Huang Yi. Saat Huang Yi memberi tangan tungku rohnya berubah wujud menjadi golem tanah untuk menahan Hao Chen, sementara ia mengumpulkan serangan sihir badasnya. Yang mana setelah Hao Chen berhasil menyingkirkan golem tanah Huang Yi secara mengejutkan berhasil mengumpulkan serangan sihir terbadasnya, yaitu sihir tingkat 6, yang bahkan hal ini membuat salah satu pengawas aliansi berniat untuk menghentikan pertarungan ini yang sudah memasuki fase berbahaya. Akan tetapi Hao Chen tampaknya tidak gentar sedikit pun dengan kekuatan sihir tingkat 6 dari Huang Yi saat dia segera memanggil binatang iblisnya, yaitu Hao Yue dengan wujud gemoynya yang tampak tidak kenal rasa takut. Yang hal ini lagi-lagi mengejutkan para pengawas aliansi saat mereka tidak pernah melihat sebiji pun binatang iblis langka tingkat 6 yang memiliki 3 atribut elemen. Sehingga pada saat yang sama, dengan bantuan kekuatan dari Hao Yue serta pedang api cahayanya, Hao Chen tiba-tiba ya, dengan bantuan dari Hao Yue serta pedang api cahayanya, Hao Chen berhasil meruntuhkan kekuatan sihir terbadas tingkat 6 dari Huang Yi. Yang hal ini pada akhirnya membuatnya dinobatkan sebagai pemenang dalam pertarungan terepik ini. Akan tetapi, ketika Hao Chen serta Huang Yi masih saling menunjukkan sikap respeknya, Hao Yue yang tampak penasaran dengan tungku roh elemental dari Huang Yi pun tanpa diduga tiba-tiba menghabeknya. Yang hal ini membuat Huang Yi pada akhirnya jatuh pingsan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kita diperlihatkan Hao Yue yang menghabek tungku roh elemental Huang Yi, yang hal ini membuat Huang Yi langsung jatuh pingsan. Hao Chen yang melihat ini pun menyuruh Hao Yue untuk memuntahkan tungku roh Huang Yi. Saat Hao Yue yang mendengar ini segera menunjukkan kepatuhannya dengan segera memuntahkan tungku roh elemental itu di samping Huang Yi. Yang hal ini membuat Huang Yi yang ngeprank pingsan sebelumnya tiba-tiba terbangun dengan merasa senang melihat tungku rohnya akhirnya kembali. Serta dengan teknik hisapnya, ia tanpa ragu sedikit pun segera menyerap kembali tungku roh elementalnya ke dalam tubuhnya. Dan setelah melihat Huang Yi menyerap tungku rohnya, Hao Chen mengusap kepala Hao Yue sembari meminta maaf kepada Huang Yi akibat tindakan mukbang yang dilakukan binatang iblisnya. Saat Huang yang mendengar ini hanya menggelengkan kepalanya dengan juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Hao Chen. Serta pada saat yang sama, setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Hao Chen, Huang Yi melakukan penghormatan terakhir kepada Hao Chen sebelum pada akhirnya berbalik dan meninggalkan arena baku hantam, yang hal ini juga diikuti oleh Hao Chen. Di lain sisi, di arena kompetisi grup kedua, kita diperlihatkan Lee Sin duduk di arena penonton dengan kepanikan di wajahnya, menunggu pengawas pertandingan mengumumkan pesaing yang akan memulai pertarungan kompetisi di grup 2 ini. Yang pada dasarnya ketika Lee Sin masih menunggu dengan kecemasan di wajahnya, pengawas pertandingan segera mengumumkan bahwa pertandingan di grup 2 ini akan mempertemukan Chai melawan Sima Xian. Saat Sima Xian yang melihat ini tanpa basa-basi segera meluncur ke arena baku hantam, diikuti dengan Chai yang berjalan dengan santunya menggunakan tongkatnya. Serta pada saat yang sama, setelah melihat kedua pejuang memasuki arena baku hantam, pengawas pertandingan pada akhirnya memulai kompetisi. Yang hal ini membuat Sima Xian perlahan menatap Chai sembari menyuruhnya untuk suren dengan alasan ia sangat fobia melawan seorang wanita, terlebih lagi seperti Chai yang memiliki penampilan glowing. Akan tetapi Chai yang melihat kesombongan dari pria berkepala falcon ini pun tanpa basa-basi segera melesat ke arahnya dengan tongkatnya seperti sambaran petir hitam. Yang hal ini membuat Sima Xian tiba-tiba merasakan tongkat Chai yang tampak seperti belati menargetkan ke arah dadanya.
Akan tetapi reaksi si Masian tampak sangat cepat saat ia dengan cepat mundur dan mengambil langkah besar, serta dengan mengandalkan persepsinya, ia memegang tongkat cair di hadapannya. Dan setelah memegang tongkat cair, si Masian bisa merasakan kekuatan luar biasa yang segera masuk ke dalam tangannya, yang hal ini membuat tubuhnya merasakan tremor hebat. Akan tetapi cair yang kali ini tampak seperti jurik, terus melaju ke depan, serta terus mengarahkan tongkatnya ke arah tubuh si Masian. Yang hal ini membuat si Masian segera terpental mundur, sehingga pada saat yang sama, setelah terpental mundur, si Masian segera berteriak keras saat dia segera memunculkan palu raksasanya dengan cahaya putih yang ternyata adalah mantra pelindung dari kuil pendeta, langsung menyelimuti tubuhnya. Serta mengikuti kemunculan cahaya putih ini, si Masian langsung meraung marah dengan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang, yang hal ini membuat bajunya langsung terkoyak-koyak menunjukkan tubuh si speknya. Saat dengan palu raksasanya, ia langsung menghantamkannya ke arah cair. Melihat hal ini, seluruh tubuh cair mengerahkan tongkatnya ke depan serta menghantamkannya ke arah palu si Masian. Yang hal ini membuat palu si Masian secara mengejutkan tiba-tiba menghilang, serta pada saat yang sama tubuh cair juga langsung menjadi ilusi, membuat si Masian kewalahan untuk mengejarnya. Tetapi pada saat yang sama, dengan otot kawat tulang besinya, si Masian tampaknya tidak kenal menyerah untuk mengejar cair saat ia segera melambaikan tangannya serta meluncurkan serangan dengan kecepatan tinggi ke arah cair. Akan tetapi ketika serangan dari si Masian itu akan menghantamnya, cair tampak tidak mundur sedikit pun saat dengan 4 sinar biru yang secara bersamaan dimunculkannya, ia langsung menghantamkannya ke arah serangan si Masian. Yang hal ini membuat si Masian langsung terpana dengan serangan 4 sinar biru yang mengerikan dari cair. Tetapi pada saat yang sama, ketika si Masian masih terpana dengan serangan cair secara mengejutkan tiba-tiba nongol di dekat si Masian sembari menunjukkan sekali lagi tongkatnya ke depan yang saat ini dipenuhi dengan sinar cahaya biru saat ia langsung menghantamkannya ke arah tubuh si spek si Masian. Sehingga pada saat yang sama, si Masian yang terkena serangan badas dari cair ini pun segera terpental mundur cukup jauh, yang hal ini membuatnya segera tersungkur di tanah. Dan setelah tersungkurnya si Masian di tanah, cair dengan kilatan bayangannya segera mengacukan tongkatnya ke arah tenggorokan si Masian sembari mengatakan kepadanya bahwa antum sudah kalah. Serta pada saat yang sama, setelah mengatakan hal ini kepada si Masian, cair tanpa basa-basi berjalan pergi meninggalkan arena dengan santunya menggunakan tongkatnya tanpa menunggu konfirmasi dari pengawas pertandingan tentang hasil dari baku hantam ini. Yang hal ini membuat para pesaing lain yang menyaksikan kejadian ini di area penonton pun langsung memasang raut wajah terheran-heran. Sehingga pada saat yang sama, ketika keheranan ini masih terpancar di raut wajah para pesaing di area penonton, pengawas pertandingan pada akhirnya mengumumkan bahwa pemenang dalam pertandingan ini adalah cair. Saat si Masian yang mendengar ini segera bangkit dari tanah sembari menggunakan tangannya untuk membelai kepala falconnya, sebelum pada akhirnya ia memberikan pandangan aneh kepada cair yang perlahan pergi meninggalkan arena dengan tidak menyangka tentang kekuatan gadis tunanetra ini yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa badas. Setelah meninggalkan arena baku hantam, cair kembali ke tempat duduk penonton di samping Lee Sin. Yang hal ini membuat Lee Sin yang melihatnya terus menatapnya dengan raut wajah terheran-heran. Serta pada saat yang sama, setelah mendekati Lee Sin, cair berpamitan kepadanya dengan mengatakan bahwa dirinya akan pergi. Saat Lee Sin yang melihat ini mengungkapkan senyum tipis di wajahnya dengan mengetahui cair pasti akan menemui Ayang Hao Chen-nya. Yang hal ini membuatnya hanya bisa pasrah dengan menyuruh cair untuk dengan cepat pergi. Saat cair yang mendengar ini tanpa basa-basi bergegas pergi di bawah tatapan heran semua pesaing di area penonton. Dan setelah kepergian cair untuk menemui Hao Chen pada hari-hari berikutnya, pertandingan lain dari Hao Chen bisa dikatakan sangat mulus tanpa halangan maupun rintangan sedikit pun. Yang hal ini membuatnya dengan mudah memperoleh kemenangan beruntun terhadap lawan-lawannya. Akan tetapi Hao Chen masih menyisakan 2 pertandingan lagi untuk memuluskan langkahnya agar maju ke babak selanjutnya, yaitu dengan melawan Yuan Yuan serta Ying Er. Sehingga pada saat ini, di pagi hari yang sangat cerah di hari ke-8, Hao Chen menglanjutkan perjuangannya di kompetisi pemburu iblis. Saat ia pada akhirnya berhadapan dengan betina tomboy tidak pakai kun, yaitu Yuan Yuan. Serta pada saat yang sama, setelah wasit mengumumkan pertandingan telah dimulai, Yuan Yuan memegang perisainya di depan tubuhnya dengan menghadap Hao Chen di depannya sembari berteriak keras serta menyuruhnya untuk mengeluarkan binatang iblisnya dalam baku hantam ini.
Akan tetapi Hao Chen yang mendengar perkataan sok keras dari betina tomboy ini pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan mengatakan kepadanya bahwa jika ia dapat mengeluarkan kemampuan terkuatnya, ia kemungkinan akan memunculkan binatang iblisnya. Yang pada dasarnya mendengar hal ini, Yuan Yuan hanya bisa tertawa santuy dengan mengangguk ke arah Hao Chen sembari mengatakan, "Gas kuy." Beberapa saat setelah kata gaskuy terucap dari mulut rawit Yuan Yuan segera meraung keras dengan tanpa basa-basi berlari ke arah Hao Chen dalam waktu singkat. Serta pada saat yang sama, energi spiritual perak juga bangkit dan menutupi sekujur tubuhnya. Yang hal ini langsung mengejutkan Hao Chen saat dia bisa melihat bahwa energi spiritual perak dari Yuan ini merupakan kekuatan tingkat 5. Yang hal ini tidak pernah sedikit pun diperlihatkannya dalam baku hantam sebelumnya. Sehingga pada saat yang sama, ketika keterkejutan ini masih terpancar di wajah Hao Chen, Yuan segera menginjakkan kakinya serta terbang ke udara. Saat dengan ayunan perisai besarnya, ia langsung melesat menuju kepala Hao Chen. Serta pada saat yang sama, Hao Chen yang melihat perisai Yuan menuju ke arahnya ini pun segera memegang perisai besi di tangan kirinya serta pedang api di tangan kanannya. Yang hal ini membuatnya segera menangkis serta menghindari serangan perisai besar dari Yuan. Dan setelah Hao Chen terus menghindari serangannya, Yuan tanpa ampun terus-menerus menyerang Hao Chen dengan tiba-tiba mengayunkan perisainya lagi ke arahnya. Serta pada saat yang sama, bongkan cahaya kuning juga menyebar ke udara, menyelimuti Hao Chen di dalamnya. Serta pada saat yang sama, setelah cahaya kuning ini menyelimuti Hao Chen, perisai besar Yuan yang menghasilkan suara dengungan segera dilemparkannya ke arah Hao Chen. Akan tetapi Hao Chen yang melihat ini segera berlari ke arah kanan dengan melihat Yuan tidak lagi memegang perisai di tangannya. Yang hal ini pada akhirnya dimanfaatkan Hao Chen untuk menyerangnya. Sehingga pada saat yang sama, dengan perisai besinya, Hao Chen langsung melesat menuju ke arah Yuan. Tetapi pada saat yang sama, ketika Hao Chen baru saja akan melancarkan serangannya, perisai besar Yuan secara mengejutkan kembali ke tangannya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 40 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.